A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a bisaniyuddin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk pada sesi yang kelima. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait tentang theoretical framework and hypothesis development, di mana kita bicara landasan teori dan juga pengembangan hipotesis dalam penelitian. Ini adalah bagian rentetan dari yang sebelumnya kita telah pelajari ya, di mana kita belajar di theoretical literature review. Maka setelah itu kita akan membangun landasan teori dan juga pengembangan hipotesis yang tentunya kita dapatkan dari literatur review tersebut. Ini adalah learning objektif kita. Setelah menyelesaikan sesi ini, insya Allah rekan-rekan sekalian diharapkan untuk pertama, mampu mengidentifikasi dan juga melakukan labelisasi terhadap variables associated with any given situations, yang mana variabel tersebut diberikan pada kondisi-kondisi tertentu, apakah dia nanti menjadi variabel dependent atau independent atau X atau Y dan sebagainya. Yang kedua, trace and establish the link among the variables and evolve a theoretical framework. Nanti kita bisa men-tracing ya, melacak dan juga mengungkapkan hubungan antara variables dan juga apa hubungannya atau kita bentuk theoretical framework atau landasan teori tersebut. Yang ketiga, mampu untuk mengembangkan set atau setting dari hipotesis yang mana nanti akan kita tes, yang akan kita uji, and state them in the null or the alternative. Kita akan coba nanti contohkan pada jenis hipotesis yang sifatnya nol atau yang pada sifatnya alternatif. Dan yang terakhir, apply what has been learned in the small research project. Dan nanti insya Allah kita akan coba carikan ya, ini mampu untuk mengaplikasikan dalam small research project. Jadi dalam project nanti kita coba diskusikan di kelas. Baik. Untuk mereview teman-teman sekalian, bahwasanya kita ketahui tahapan-tahapan dari research proses itu kurang lebih ada 12 tahapan. Yang pertama kita sudah bahas secara gamblang terkait tentang observasi. Maka teman-teman ketika ingin mendapatkan riset area, broad area of research interest identified, maka teman-teman observasi, melihat, mengobservasi kondisi-kondisi yang terjadi dan sebagainya. Sudah pernah kita jelaskan satu persatu caranya bagaimana untuk mendapatkan ide penelitian. Yang kedua adalah preliminary data gathering. Maka kita mencari data-data yang sifatnya masih dini, masih preliminary, masih awal sekali. Untuk apa? Untuk mendukung apakah ini mampu untuk dilakukan riset atau tidak. Yang ketiga setelah itu problem definitions, kita mendefinisikan, mengerucutkan masalah yang akan kita selesaikan. Maka riset problem denilated. Jadi artinya kita sudah mengerucut mana yang akan kita selesaikan dari area-area yang tadi dari hasil observasi, data yang kita miliki secara dini, maka akhirnya dikerucutkan di situ. Pada pertemuan yang sebelumnya, yang keempat, kita sudah bahas tentang critical third review, di mana kita mendapatkan penelitian-penelitian terdahulu yang jelas ya, artinya previous studies yang mendasari kita melakukan riset. Nah, sedangkan yang kelima, maka kita mengambil namanya deductions, yaitu dengan theoretical framework. Maka di situ kita akan bangun namanya landasan teori. Setelah itu nanti kita akan lihat ada variabel clearly identified and labeled. Jadi nanti dalam riset kita sudah kita bisa identifikasi mana variabel-variabel yang akan kita laksanakan. Nah tentunya ini pada sifatnya kuantitatif ya, karena prosesnya ada variabel yang kita tentukan untuk apakah dia mempengaruhi atau variabel nanti dia menjadi moderasi dan sebagainya. Itu pada tahap yang kelima. Sedangkan tahap yang keenam, nah itu tahapan yang juga kita bahas yaitu di generations of hypothesis, bagaimana cara kita mengenerasi dari hipotesis yang kira-kira bisa kita lakukan. Jadi dugaan sementara dari penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan variabel yang didapati. Baik, the need for a theoretical framework. Kenapa sih kok kita perlu atau memerlukan namanya theoretical framework? Landasan teori, kenapa kok kita perlu? Kita lihat sekarang. Theoretical framework is a conceptual model. Maka disebut dengan landasan teori adalah model konseptual, model prinsip-prinsip, model teori-teori on how one theorized or make logical senses, di mana seseorang dia melakukan teorisasi. Jadi artinya teori-teori yang muncul dari penelitian tersebut apa saja, dan juga menjadikan atau make logical senses,
Artinya secara logis bisa untuk dicerna. Of the relationships among the several factors, yang mana kita akan bisa lihat hubungan satu dengan yang lain dari faktor-faktor yang ada dalam pernyataan tersebut. That have been identified as important to the problem, yang mana variabel tersebut sekiranya diidentifikasi penting untuk tanda kutip yang punya korelasi terkait tentang problem, punya hubungannya sama masalah yang kita ingin teliti. This theory flows logically, maka teori itu harus mengalir secara logis. Artinya runutannya jelas dari tahapan A, B, C. A mempengaruhi B dan sebagainya. Found the documentations of previous research, di mana di sini juga didokumentasikan penelitian terdahulu yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. In the problem area, integrating one's logical beliefs with published research. Maka kita ingin mengintegrasikan di mana secara logis kepercayaan atau temuan-temuan yang secara logis itu yang dipublish riset-riset yang telah kita dapatkan tadi, taking into considerations the boundaries and constraint governing the situations. Maka tentunya variabel-variabel yang sudah kita temukan pada penelitian terdahulu itu nanti kita akan konsiderasi, kita timbang, kita pertimbangkan, dan itu juga menjadi boundaries, menjadi istilahnya pagar-pagar ya, menjadi area-area untuk melimitasi. Dan mana tentunya constraints governing the situations, maka kita akan melihat, oh ternyata dalam penelitian kita ada kendala-kendalanya, yang mana nanti kita atur sedemikian rupa dalam situasi penelitian yang kita bisa bentuk. Is pivotal in developing a scientific basis for investigating the research problem, yang mana kita gunakan untuk mengidentifikasi pada riset problem yang kita miliki. Maka in sum, secara konklusi, the theoretical framework discuss the interrelationship. Maka secara mudahnya, theoretical framework mendiskusikan adalah interrelationship, yaitu hubungan, ketersambungan antara variables that are deemed to integral to the dynamics of the situations being investigated. Maka kita akan menjadikan satu penelitian tersebut dari variabel yang kita temukan di penelitian terdahulu agar dia terintegrasi, terintegral, menyatu, dan sifatnya dinamis dalam situasi yang sedang kita laksanakan investigasinya. So let's come into variables. Maka kita lihat variables. A variable is anything that can take on differing or varying values. Yang disebut dengan variabel apa sih? Yaitu segala sesuatu yang mana dia bisa differing. Dia bisa menjadikan sesuatu itu berbeda. Atau punya varying. Artinya tidak cuma satu, tapi dia menjadikan nilai-nilai itu berubah. Nah, itu seperti itu. The values can differ at various times for the time, object, or person, or at the same time for different objects or persons. Examples of variables are production unit, absenteeism, and motivations. Misalkan gini, kalau kita lihat variabel, maka nilai itu bisa berbeda satu dengan yang lain, waktu dengan yang lain, orang, objek, dan sebagainya. Coba contoh misalkan adalah production unit, ada unit dari produksi suatu perusahaan. Absenteeism, tingkat absensi, motivations, motivasi, itu juga termasuk variabel. Jadi variabel di sini pada intinya adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi atau tanda kutip dia bisa menjadikan sesuatu yang differing on or varying values. Nilai itu bisa berubah, nilai itu bisa beraneka ragam dan sebagainya. Contoh misalkan production unit, one worker in the manufacturing department may produce one widget per minute. A second might produce 2 per minute. Third might produce 5 per minute, and so on and so on. Ini juga sebenarnya unit production. Jadi production unit yang bisa diproduksi. Yang kedua absenteeism, ya ini intinya pada tingkat absensi. Terus motivasi, ya ini level-level motivasi dalam bekerja dan sebagainya. Type of variables biasanya dalam penelitian yang normal atau pada dasar sekali itu terdapat 4 variabel. Pertama adalah the dependent variables, yaitu variabel dependent. Maksudnya apa? Yaitu also known as the criterion variables, di mana dia yang nanti akan diduga, dia yang akan dipengaruhi. Maka dibilang criterion variables, maka dibilang dependent variable. Maka biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita tahu ini adalah variabel Y ya, yang artinya yang dia akan nanti terdampak atau terkena, tertuju. Sedangkan yang kedua the independent variables.
Also known as the predictor variable. Dia yang memprediksi, artinya mempengaruhi. Maka dibilangnya adalah variabel X. Makanya ada variabel terikat, ada variabel bebas. Kalau yang the independent, ya artinya Y, dia artinya adalah terikat. Sedangkan independent, dia bebas, mempengaruhi ke satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah the moderating variables, variabel yang sifatnya memoderasi. Sedangkan yang keempat adalah intervening variables, variabel yang sifatnya mengintervensi. Nah, kita lihat satu persatu bagaimana penjelasannya. So dependent variable is Y. The dependent variable is the variable of primary interest, yang mana dia akan dituju, yang mana dia menjadi pokok primary interest. Jadi keinginan inti yang ingin diungkap to the researchers. The researcher's goal is to understand and describe the dependent variable or to explain its variability or predict it. Yang pada intinya si peneliti atau kita sebagai peneliti itu punya tujuan ingin memahami, ingin menggambarkan dependent variable tersebut atau menjelaskan bagaimana variability-nya dan juga memprediksi akan Y tersebut. For this purpose, the researchers will be interested in quantifying and measuring the dependent variable as well as another variables that influence these variables. Makanya variabel yang kita ingin lihat bagaimana ketika dipengaruhi oleh variabel yang lain. Maka dibilangnya adalah variabel Y yang dia variabel terikat yang ingin kita lihat, yang kita ingin observasi secara mendalam. Misalkan, a manager is concerned that the sales of the new product introduced after test marketing it do not meet with his expectations. The dependent variable here is sales. Maka yang ingin dituju adalah sales. Kenapa kok salesnya tidak naik ya? Atau kenapa kok salesnya ini tidak terjadi perubahan setelah marketing yang dilakukan dengan cara yang baru? Since the sales of the product can vary, can be low, medium, or high, it is a variable. So since sales in the main focus of interest the managers, it is dependent variable. Karena fokusnya yang dituju adalah salesnya, maka disebut dengan dependent variable. A basic researcher is interested in investigating the debt to equity ratios of ratio of manufacturing company in Southern California. Here the dependent variable is ratio debt of to equity. Jadi ini misalkan ada seorang peneliti ingin meneliti tertarik untuk menginvestigasi namanya debt to equity ratio, rasio hutang terhadap equity. Nah, ini artinya itu adalah sebagai dependent variable-nya. Contoh ini nanti kita akan coba lihat exercise-nya. Nanti kita coba buka di kelas lebih jelas ya. Kayak misalkan, an applied researcher wants to increase the performance of organizations member in particular bank. Nanti what is actually in the variable. Terus ada exercise yang lain, a marketing manager wonders why the recent advertisement strategy does not work dan sebagainya. Maka nanti kita lihat variabelnya di sana. Oke, so come into the independent variable atau variable X. Maksudnya apa sih? An independent variable is one that influence. Ini jelas sekali di mana variable X adalah variabel yang mempengaruhi. The dependent variable in either a positive or negative way. Dalam posisi apakah pengaruhnya positif atau negatif. That is when the independent variable is present. The dependent variable is also present, and with each unit of increase in the independent variable, there is an increase or decrease in the dependent variable also. Makanya ada yang sifatnya mempengaruhi yang korelasinya positif. Maka artinya ketika independent variable naik, maka dependent variable naik dan sebagainya. There is research studies indicate the successful new product development has an influence on stock market price on the company. Misalkan ini ada produk pengembangan produk baru ternyata mempengaruhi stock market price, yaitu harga saham di pasar modalnya terhadap satu perusahaan tertentu dan sebagainya. This is the more successful the new product turns out to be, the higher will be the stock market price of that firms. Therefore, the success of the new product is the independent variable. Maka dibilangnya kesuksesan produk baru tadi merupakan independent variable. The stock market is dependent variable. Dan dependent variable-nya yang terpengaruh adalah stock market price dan sebagainya. Ini ada exercise, nanti kita akan coba buka satu persatu ke exercise-nya. Mana yang independent variable yang nanti kita akan coba satu persatu. So, come into moderating variable. Nah, ini yang kadang-kadang tricky. Apa sih yang disebut dengan moderating variable? So, variable moderasi.
Moderating variable is one that has a strong contingent effect. Dia dibilangnya adalah punya efek kontingen. Kontingen itu artinya ya contingency, punya pengaruh yang sifatnya adalah memoderasi dengan kuat sekali. Jadi kontingen. Jadi posisinya ada di tengah gitu. On the independent variables to dependent variables relations. Jadi artinya dia ada di tengah, yang dia punya efek atau punya pengaruh untuk menggabungkan atau untuk menyambungkan contingent antara variable independent sama variable dependent. This is the presence of the third variables, the moderating variable. Maka kehadiran pihak ketiga itu sebenarnya moderating variables. Modifies the original relationship. Maka memodifikasi original relationships yang mana hubungan secara originalnya dimodifikasi karena ada variabel yang lain. Between the independent and the dependent variables. Kita lihat contohnya. So let's come into the example. Misalkan ya di sini ya, misalkan contoh di sini. The diagram of the relation between the independent variables, availability of reference materials, and the dependent variables reject. This one is going to be dependent variable reject as the modulated by the moderating variables interest and inclinations. Di situ X-nya adalah availability of reference manual, keberadaan akan manual, rujukan manual. Terus di sana ada yang sifatnya adalah reject, yang dependent variable-nya reject. Itu adalah posisi Y-nya. Nah, ternyata ada di tengah itu namanya yang moderasi, namanya interest sama inclinations. Itulah yang tanda kutip memoderasi dari X ke Y. Nah, ini yang ingin disampaikan. Artinya dia ada di tengah-tengah untuk moderasi yang sifatnya gimana sih hubungannya ketika X ke Y, ternyata ada satu hal yang moderasi di tengah, yang menjadikan contingent kuat sekali kepada variabel X kepada Y tersebut. So distinctions between variable independent variable and modern variable. Apa sih bedanya? Coba kita lihat. At times, confusion is likely arise of the as to when a variable to be treated as the independent variable and will it will become moderating variables. For instance, there may be two situations. Kadang-kadang dalam beberapa situasi loh, ini variabelnya mana kayaknya independen sama saja dengan moderating variables. Nah, kita lihat contohnya. Situations one, situasi 1. A research study indicates that the better of quality of the training program in organizations and the greater the growth needs of the employees. So where the need to develop and grow on the job is strong, the greater is their willingness to learn new ways of doing things. Pada situasi yang kedua, another research study indicate that the willingness of the employer to learn new ways of doing things is not influenced by the quality of training programs offered by the organizations to all people without any distinctions. Only those with the growth needs seems to have the yearning to learn to do new things through specialized training. Pada kasus yang pertama, ini ada satu riset yang mengindikasikan bahwasanya the better quality of training. Ketika kualitas training itu bagus dalam satu organisasi, maka akan mempengaruhi greater growth needs of the employee. Jadi ini adalah sifatnya kepada X ke Y. Jadi langsung mengindikasikan kalau programnya bagus, maka kebutuhan growth needs of the employees juga naik. Maka di situ adalah the greater is their willingness to learn new ways of doing things. Maka yang semakin tinggi adalah keinginan mereka untuk belajar sesuatu yang baru. Sedangkan pada situasi yang kedua, another research studies indicate that the willingness yaitu kemauan untuk melakukan atau untuk belajar sesuatu yang baru is not influenced, tidak dipengaruhi by quality of training offered by the organization. So without any distinctions. Tapi di sini only those with the high growth. Coba nanti dilihat yang mereka punya growth needs seems have to yearning to learn to do new things through specialized training. Maka di sini adalah ada namanya moderating variables-nya. Nah, itu seperti itu. Yang keempat adalah intervening variables. Sekarang kita bicara intervening. Kalau intervening itu beda kasus pada moderasi. Kalau moderasi itu menyambungkan hubungan strong contingent. Sedangkan yang intervening bagaimana?
An intervening variable is one that surfaces between the time of the independent variables start operating to influence the independent variables and the time their impact is felt on it. There is thus a temporal quality or time dimensions to the intervening variables. Dia sifatnya adalah dibilangnya that surface between the time the dependent variable start operating to influence. Maka dia mulai untuk beroperasi memberikan pengaruh kepada dependent variable. The time that impact is felt on it, di mana impactnya atau hasilnya itu felt on, bisa dirasakan di situ. Maka the intervening variable surface functions of the independent variables operating in any situations and helps to conceptualize and explain the influence of the independent variables on the dependent variables. Dia sifatnya bisa menerangkan ya, itu pada kasusnya di situ. Coba kita lihat ilustrasinya, illustrations of the influence of the independent variables on the dependent variables when a moderating variable is operating the situations. Nah, maka ada istilahnya operating in situations. Willingness to learn, terus training program dari sini, terus efeknya high needs growth needs sama low growth. Maka di sini dia soalnya mengintervensi. Ya, misalkan workforce diversity, terus ada creative synergy and organizational effectiveness. Maka dia mengintervensi di tengah. Nah, itu seperti itu. Jadi artinya ketika tadi yang memoderasi antara satu yang dua, kalau ini mengintervensi. Nah, itu seperti itu. So coming to theoretical framework, kita masuk pada theoretical framework. Nah, apa sih landasan teori itu? Dibilang is foundations of which the entire research project is based. Yaitu merupakan satu dasar dari semua riset yang dilakukan. Basisnya di situ. Logical develop, describe, and elaborated. Maka tentunya landasan teori ini harus dikembangkan secara logis. Terus diterangkan dan dielaborasi antara network of associations among the variables. Dilihat gambarnya bagaimana hubungan asosiasi antara variabel satu dengan yang lain. To the problem situations and identified through such process as interviews, observations, and literature survey. Misalkan bisa juga dengan interview, mengobservasi, atau literatur survei. Survei dari literatur yang kita dapati. Experience and intuitions also guide in developing the theoretical framework. Kadang-kadang pengalaman dan juga intuisi, ya, kata hati atau bisikan hati itu juga mampu untuk memberikan guide, petunjuk untuk mengembangkan dari landasan teori yang kita miliki. The relationship between the literature survey and theoretical framework is that the former provides a solid foundations for developing the latter. So this is the literature survey identifies the variables that might be important as determined by previous research finding. Maka tentunya ya landasannya dari para peneliti terdahulu yang akhirnya kita sudah sangat jelas sekali terkait tentang apa yang akan kita bangun nanti ke depannya. Component of theoretical framework, misalnya ada 5 basic ya. Pertama adalah variables considered relevant to study should be clearly identified and labeled in the discussions. Maka kalau kita sifatnya penelitian adalah kuantitatif, maka perlu untuk dibahas secara jelas ya pada prinsip kuantitatif. Nah, itu pada posisi kuantitatif harus dilabeli dengan jelas. Nah, maka pada tahap pertama ya harus kita lihat mana variabel yang sifatnya relevan untuk bisa kita masukkan dalam penelitian kita. Yang kedua, the discussion should state how two and more variables are related to one another. Kita lihat apa sih hubungannya satu dengan yang lain. This should be done for important relationships that are theorized to exist among the variables. Ya. Yang ketiga, if the natures and directions of the relationship can be theorized on the basis of the findings of the previous research, then there should be indications of discussions as to whether the relationship would be positive or negative. Setelah kita lihat bagaimana direksinya, arahnya, apa hubungannya, maka nanti kita lihat itu apakah positif atau negatif. Itu nanti harus dijelaskan juga. Yang keempat, there should be clear explanations why we would expect the relationship to exist. The arguments could be drawn from the previous research finding. Maka tentunya akan di sana ada penjelasan yang jelas sekali akan hubungan tadi yang ada. Maka di sana nanti bisa ditemukan argumen-argumen dari penelitian dahulu kenapa itu mempengaruhi dan sebagainya. Yang terakhir, semantic diagram. Ada diagram yang sifatnya semantik ya, menggambarkan of theoretical framework
should be given so that the reader can see and easily comprehend the theorized relationship. Maka biasanya nanti kita akan buat diagram X ke Y untuk memudahkan para pembaca dalam memahaminya. Ini contoh misalkan ini pada kasusnya ini adalah gini ya, X ke Y gitu ya. Ini adalah independent variable, ini X-nya, nanti ada gambar-gambarnya. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu ini gimana, maka digambarkan misalkan dengan cara seperti ini. Ini ada garisnya sebenarnya untuk memudahkan. Ini biar kita tahu ini intervening variables. Kalau ini adalah dengan dependent variables. Hypothesis development, pengembangan hipotesis. Hypothesis can be defined as the logical conjectured relationship between two or more variables expressed in the form of the testable statement. Maka hipotesis itu merupakan dapat didefinisikan sebagai logical conjecture, artinya statement dugaan yang dia bisa secara logis untuk bisa dites hubungan antar dua variabel atau lebih yang mana diekspresikan dalam statement tersebut. Yang statement ini mampu untuk diuji. Relationship are conjectured on the basis of the network of the associations established in the theoretical framework formulated for the research study. By testing the hypothesis and confirming the conjectured relationships, it is expected that solutions can be found to correct the problems encountered. Misalkan ya, if the pilots are given adequate training to handle mid-air crowded situations, air safety violations will be reduced. Ini kan semacam pernyataan yang perlu untuk kita tes. Misalkan jika para pilot ini diberikan training yang cukup untuk menghandle mid-air crowded situation, situasi puncak jalur penerbangan yang tinggi, maka air safety violations will be reduced. Maka kesalahan-kesalahan atau violations dalam penerbangan, keamanan penerbangan itu tentunya akan berkurang. Jadi artinya situ tidak ada kesalahan, kecelakaan dan sebagainya. Ada statement analysis dari misalkan format, misalkan formatnya seperti apa? Ini ada evidence statement. If employees are more healthy, then they will take sick leave less frequently. Kalau para pekerja lebih sehat, maka mereka akan sedikit sekali untuk mengambil namanya sick leave. Jadi tidak banyak izin sakit lah gitu. Ada if in stating the relationships between two variables or comparing two groups, terms such a positive, negative, more than, less than. Kalau misalkan kita ingin mengkomparasikan atau melihat hubungannya, misalkan positif, negatif, more than, lebih, less than, and likely are used, then these hypotheses are directional because the directions of the relationship between the variable positive and negative is indicated. Ada yang directional and non-directional hypothesis. Misalkan, the greater the stress experience in the job, the lower the job satisfactions of employee. Semakin tinggi tingkat stres yang dilakukan atau yang didapati oleh seorang pekerja, maka the lower job satisfactions, maka semakin rendah tingkat kepuasan pekerjaan dari pekerja tersebut. Women are more motivated than men. Ini bentuknya adalah direct ya. Perempuan lebih termotivasi daripada laki-laki. There is a relationship between age and job satisfactions. Ada hubungannya antara umur dan kepuasan bekerja. There is a difference between the work ethic values of American and Asian employee. Ada perbedaan yang ada perbedaan dalam etika bekerja, nilai-nilai etika bekerja orang-orang Amerika dan juga Asia. Ini juga berbeda, misalnya gitu. Ada yang sifatnya null and alternate hypothesis. Misalkan the null hypothesis is the propositions that state a definitive exact relationship between two variables. That is, it is stated and the population's correlations between two variables is equal to 0, or then the difference of the means of the two group is populations is equal to 0 or some definite number. Ya, kayak misalkan H0, H1 mengaruhi, nanti satu tidak mengaruhi, positif atau tanda kutip tidak negatif dan sebagainya. In general, the null statement is expressed of no significant relationship between two variables or no significant difference between two groups, as we will see in the first examples, bla bla bla. Kita lihat.
Misalkan the alternate hypothesis which is the opposite the null is statement expressing a relationship between two variables or indicating difference between groups. Misalkan the alternate hypothesis misalnya H1 H0 misalkan. Maka namanya p value lebih kecil daripada 0. The correlation is negatif, artinya korelasinya negatif dan sebagainya. Itu bisa diungkapkan seperti itu. Saya seperti itu, nanti kita akan lebih kayakan di kelas teman-teman sekalian. Nanti kita akan buka tanya jawab dan kita berikan contoh dari beberapa teman-teman di kelas teman-teman sekalian. Ma'ati bitamanniyati bitaufiq wan najah. Qulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.